Di video berikutnya saya akan masuk pada pertemuan yang pertama, bagaimana cara membawakan materi yang pertama untuk disampaikan kepada para peserta sesuai dengan kelompok kategori yang kita pandu. Entah itu anak-anak atau misalnya remaja atau misalnya pada kelompok dewasa. Saudara dan saudari, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada bulan Kitab Suci Nasional. Nah, saudara-saudara yang saya cintai, saya hormati, di video kemarin itu saya sudah memberikan pengantar sedikit tentang bulan Kitab Suci Nasional, materi BKSN tahun 2023. Di dalamnya saya menyinggung tentang apa dan mengapa BKSN, kemudian sedikit mengenai sejarah singkat, kemudian dilanjutkan dengan tujuan apa sebenarnya yang mau dicapai dari BKSN tersebut. Di video kali ini saya akan memberikan gambaran umum tentang materi BKSN tahun 2023. Nah, termasuk juga saya akan memberikan petunjuk singkat bagaimana Anda harusnya memahami materi ini, kemudian nantinya berjalan lancar di dalam memandu pendalaman kitab suci di bulan kitab suci nasional ini. Nah, saudara-saudara, di dalam komputer saya sudah ada file tentang materi bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ini berjumlah sebanyak 172 halaman yang dibagi ke dalam 3 bagian kategori, yaitu untuk dewasa, kemudian ada untuk remaja, dan ada untuk anak-anak. Baiklah, mari kita akan memulai melihat satu persatu. Sekalipun ini cukup panjang materinya, namun saya akan memberikan gambaran umum, termasuk nanti saya akan memberikan setiap kali pertemuan, saya akan memberikan bagaimana bagusnya, kira-kira bagusnya seperti apa kita membawakan materi per pertemuan-pertemuan tersebut. Nah, kerangka umumnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau saya kembali ke materi yang tadi, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini materinya, ini dibagi ke dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya. Nah, kalau Anda perhatikan di bagian pertemuan, di bagian pendahuluan ini yang ada di halaman depan, di angka 12 ini, di situ ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat. Lalu kemudian di bagian bawah ini ada pendalaman kitab suci dewasa, kitab suci remaja, dan seterusnya. Nah, lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apa maksud dari bagian pendahuluan ini yang berisi juga tentang pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Karena ini bagian yang pertama ini, di bagian pendahuluan ini isinya sama saja. Pertemuan pertama kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Lalu apakah bedanya dengan pertemuan di dewasa misalnya yang juga membahas hal yang sama? Nah, saudara-saudara, perlu saya sampaikan bahwa pertemuan 1, 2, 3, dan 4 di bagian pendahuluan ini sebetulnya adalah gambaran umum tentang materi bulan Kitab Suci Nasional. Dari gambaran umum ini akan terurai ke dalam pendalaman Kitab Suci dewasa, Kitab Suci remaja, dan kemudian anak-anak. Nah, Anda nantinya sebagai pemandu dari pendalaman Kitab Suci ini, hendaknya Anda terlebih dahulu membaca dan mendalami bagian awal ini. Bagian awal ini yang pendahuluan yang ada di depan ini, pertemuan pertama hendaknya Anda dalami dan baca baik-baik serta direnungkan. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga, karena disinilah gambaran umum sebetulnya seperti apa pendalaman Kitab Suci Nasional tahun 2023. Terlepas dari bahwa itu akan dibagi ke dalam 3 kategori,
dewasa, remaja, dan anak-anak. Tetapi gambaran umumnya sebenarnya ada di bagian awal, di bagian pendahuluan ini. Itulah sebabnya pertemuan-pertemuan di bagian pendahuluan ini diuraikan sangat-sangat panjang, jauh lebih panjang daripada yang bagian pendalaman kitab suci pada dewasa, remaja, dan anak-anak. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga Anda nantinya ketika Anda setelah print ini materinya, Anda tidak lagi bertanya-tanya apa maksudnya di bagian awal ini, ada lagi pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, baik saudara-saudara, saya kembali ke sini. Nah, di kerangka umum, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di bagian depan itu, yang di bagian pendahuluan, pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu pada dasarnya kerangka umumnya terdiri dari 4 bagian. Begitu juga sebenarnya di bagian pertemuan-pertemuan dalam kelompok kategori tadi. Yang pertama ada bacaan. Lalu kemudian bagian yang kedua adalah penafsiran bacaan. Di sini ada bagian pengantar penafsiran bacaan, kemudian ada pendalaman bacaan. Di pendalaman bacaan ini kita mulai membaca, kemudian mendalami bacaan-bacaan. Lalu kemudian di bagian berikutnya ada pesan dan penerapan. Pesan dan penerapan ini juga ada di dalam pendalaman pertemuan-pertemuan kelompok kategorial tadi, dewasa, remaja, dan anak-anak. Pun juga di dalam kerangka umum ini ada pertanyaan-pertanyaan pendalaman. Namun, kalau Anda perhatikan pertanyaan-pertanyaan pendalaman di bagian umum ini, pertanyaan-pertanyaannya jauh lebih luas dan mendalam daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah menjadi kategori dewasa, remaja, dan anak-anak tadi. Nah, ini bagian ini di kerangka umum ini, pertemuan 1, 2, dan 3, dan 4 di bagian depan itu harus Anda pelajari terlebih dahulu sebelum Anda terjun memimpin pendalaman kitab suci materi BKSN tahun 2023 ini. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan. Nah, dari materi tadi BKSN tadi, kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok kategori. Tentu saja kedalaman materi, tujuan, dan metode yang digunakan untuk ketiga kategori ini tentu saja akan berbeda-beda. Tetapi saudara-saudara, materi dari ketiga kategori ini sebetulnya diuraikan dari materi awal tadi di bagian pendahuluan tadi, tetapi dibahasakan sesuai dengan tingkatan umur yang ada di sini. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Untuk pendalaman materinya dari ketiga kategori tadi, baik dewasa maupun remaja maupun anak-anak, materi BKSN-nya itu di dalam pertemuannya itu pada dasarnya pendalamannya kita lihat di dalam poin ini. Di bagian awal ketika kita baru membuka pertemuan itu ada bagian deskripsi tema. Jadi kepada peserta yang hadir pada waktu itu kita jelaskan tema kita pada pertemuan yang pertama ini adalah ini. Lalu kemudian Anda berikan sedikit penjelasan tentang tema tersebut. Lalu kemudian di bagian kedua ini pembacaan teks. Nah, untuk pembacaan teks ini ada banyak macam pilihan. Bisa Anda awali dengan Anda membaca sendiri terlebih dahulu, atau Anda meminta 1 atau 2 orang untuk membacakan. Nah, bisa juga ada variasi misalnya kelompok pria dan kelompok wanita. Atau bisa juga Anda mengundang 1 atau 2 orang membacakan secara bergantian. Caranya tergantung kepada Anda sebagai pemandu nantinya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam pendalaman teks. Nah, di pendalaman teks ini berisi pertanyaan-pertanyaan. Setelah kita membaca teks Alkitabnya, kemudian kita masuk pada bagian pendalaman teks. Nah, Anda sebagai pemandu, pandai-pandainya lah Anda mengarahkan bagaimana harusnya mereka bersharing di dalam pertemuan tersebut. Satu hal yang saya harus sampaikan bahwa ini adalah pendalaman kitab suci. Agak sedikit berbeda dengan pendalaman iman. Kalau pada pendalaman iman kita lebih pada sharing imannya, tetapi kalau pada pendalaman Alkitab ini kita lebih pada bagaimana kita masuk lebih jauh tentang sebuah teks,
latar belakang bagaimana teks itu ditulis, kemudian inti gagasannya, kemudian apa pesan-pesan Tuhan yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian, harap dihindari di dalam pertemuan tersebut bahwa kita tidak saling berdebat. Kita menyampaikan pemahaman kita berdasarkan teks yang kita baca. Jadi peserta menyampaikan pendapatnya berdasarkan teks yang dia baca. Maka di sini peran pemandu itu sangat menentukan. Demikian juga ketika seseorang misalnya sudah mulai keluar dari konteks, harap diarahkan bahwa kita konteksnya berada dalam koridor ini. Sehingga semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pendalaman teks tersebut terselesaikan. Nah, tentang berapa lama sebenarnya ini pendalaman teks menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya kita lihat situasinya lah. Bagaimana pandai-pandainya seorang pemimpin di dalam memandu pendalaman kitab suci, jangan juga terlalu berlama-lama, jangan juga kita kebablasan dalam soal waktu. Boleh kita membahas seluas-luasnya, tetapi katakan bahwa ini kita dibatasi oleh waktu. Boleh di kesempatan yang lain, di kesempatan-kesempatan yang terbuka yang lain, kita masih punya kesempatan untuk membahas teks ini. Di bagian poin yang keempat, misalnya di sini, poin keempat, penjelasan tentang teks. Apa maksudnya di sini, saudara-saudara? Setiap pertanyaan telah dirumuskan oleh tim penyusun materi ini tentang kemungkinan jawaban-jawaban yang akan menjadi inti dari setiap pertanyaan di dalam pertemuan tersebut. Jadi sebenarnya kemungkinan jawaban yang paling mendekati adalah ada di dalam penjelasan teks ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, apabila Anda akan memandu pendalaman kitab suci di dalam BKSN tahun 2023 ini, sangat diharapkan, bahkan sehari sebelumnya Anda sudah mempelajari materi yang akan dibawakan pada pertemuan itu, terutama pada teks yang akan diberikan, kemudian penjelasan tentang teks. Ini sangat penting agar Anda memahami dan tidak salah mengarahkan para peserta pendalaman kitab suci. Jadi saya ulangi, penjelasan teks ini adalah gambaran umum tentang jawaban-jawaban, kemungkinan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pendalaman pada poin yang ketiga. Nah, untuk poin yang keempat ini, Anda jangan terlalu kaku. Anda boleh berimprovisasi sesuai dengan pemahaman Anda, tetapi Anda jangan keluar koridor. Anda dapat memberikan penjelasan-penjelasan tambahan di sini sesuai dengan pemahaman Anda, sesuai dengan apa yang pernah Anda pelajari. Itu tidak dibatasi, saudara-saudara, sejauh berada di dalam koridor-koridor yang kita bahas. Nah, kemudian di bagian yang terakhir, sharing dan aksi. Nah, setelah para peserta di kelompok itu mendalami teks, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dari situ kemudian diambil kesimpulan, oh kalau seperti itu, apa aksi nyata yang seharusnya kita lakukan dalam rangka menerapkan apa yang terdapat di dalam penjelasan teks-teks di atas tadi. Nah, di dalam aksi ini boleh disebutkan beberapa poin. Lalu dari beberapa poin itu kemudian, ya tidak usah banyak-banyak. Cukup satu saja per pertemuan, tetapi memang itu real kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan, atau di dalam wilayah, atau di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau saya buat perjelas lagi, sharing dan aksi ini adalah niat yang akan dilakukan, entah itu secara pribadi atau sebaiknya sebagai kelompok, apa yang diniatkan untuk dilakukan berkaitan dengan pendalaman teks yang baru saja dilaksanakan. Jadi kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Nah, baiklah saudara-saudara, karena ini adalah penjelasan awal materi pengantarnya, maka cukup sampai di sini dulu materi kita, gambaran umum tentang materi BKSN 2023. Di video berikutnya saya akan masuk pada pertemuan yang pertama, bagaimana cara membawakan materi yang pertama untuk disampaikan kepada para peserta sesuai dengan kelompok kategori yang kita pandu, entah itu anak-anak atau misalnya remaja atau misalnya pada kelompok dewasa. Demikian video singkat kali ini. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.